Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, guru-guru di seluruh Indonesia ya. Di masa pandemi COVID ini ya, eh, kita sebagai pengajar itu diharuskan untuk mengikuti program pemerintah dalam pembelajaran daring ataupun luring ya. Nah, kali ini saya akan membagikan informasi mengenai bagaimana membuat sebuah media pembelajaran daring melalui eh, Google Site ya, Google Site, kemudian Google Form juga ya. Eh, Kenapa pakai Google Sites ya? Karena itu lebih ringan ya dibandingkan dengan media-media pembelajaran yang lainnya dan mudah diakses juga oleh anak didik kita gitu ya. Oke, kita mulai sahabat guru sekalian ya. Seperti biasa, syarat utama untuk membuat site di Google itu baik form classroom itu syaratnya adalah kita harus memiliki email, tentunya emailnya adalah berekstensi Gmail ya seperti yang saya ini punya ya. Nah, kalau sahabat guru sekalian sudah masuk ke akun Google gitu ya, seperti ini, maka eh, yang harus kita lakukan untuk masuk ke Google Sites itu bisa menggunakan langsung di search engine gitu ya di sini hanya Google Sites gitu ya. Enter. Nah, kemudian di sini ada Google Sites Sign In gitu ya. Nah, kita klik di sini. Nah, ini sudah ada punya saya satu ya. Kalau punya Bapak Ibu, kalau yang belum masuk ke site, tentunya pasti di sini masih kosong gitu ya. Atau Bapak Ibu bikin dulu folder baru, ya. Folder baru, misalnya saya ini sudah bikin folder My Sites, kemudian klik 2 kali, ya. Kemudian di sini ada juga punya saya, atau Bapak Ibu tinggal klik kanan di sini, ya. Kemudian lainnya, dan di sini ada Google Sites, tinggal klik. Kenapa harus bikin folder? Karena di sini nanti si site-site yang kita buat itu ada di folder ini gitu ya. Jadi tidak acak-acakan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus buat folder di Google Drive gitu. Nah, kita klik di sini maka akan sama seperti yang tadi gitu ya. Di sini site google.com. Kita tunggu. Nah, nah, tampilan utama di sini ya untuk Google Sites gitu ya. Ini seperti ini ya. Jadi mudahnya dengan Google Site kita punya site sendiri tanpa harus berbayar ke perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan tentang sites gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu, ini pratinjau, kemudian ini salin site link, kemudian ini bagikan, kemudian ini pengaturan atau setelan ya. Setelan ini boleh modenya adalah di atas header-nya, kemudian samping ini ya bilah samping, kemudian warnanya boleh transparan atau hitam ya, suka Bapak Ibu nanti kalau misalkan buat ini boleh putih, boleh hitam atau transparan ya. Dan di sini ada brand image, alat pengakses lihat saja, URL custom, analisis dan banner pengumuman. Nah, saya pilih dulu yang default, ini navigasinya
ya. Kemudian atas ininya pilih bilah atas, kemudian di sininya transparan, ya. Oke. Nah, kemudian nanti di sini ada juga beberapa fitur atau menu, ya, yang mana di sini adalah sebagai menu-menu untuk kerja kita. Kemudian ada halaman, kemudian ada tema, ya. Tema juga bisa Bapak Ibu pilih, ya. Terserah Bapak Ibu sukanya apa. Ya. Misalnya di sini merah, ya, merah. Itu tema, ya. Setelah itu kita beri judul, ya. Beri judul, misalkan judulnya adalah mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu, gitu ya. Misalnya punya saya itu adalah TIK, nah, TIK kelas 9, ya. Ya. Atau di sini boleh nama kita, ya. Misalnya saya. Nah, ini kasih nama dan tambahkan logo, ya. Misalnya upload, kita pilih di mana foto kita, ya. Ini, dan sudah muncul logonya, lalu close. Nah, di sini muncul logo kita, ya. Kemudian di sini ada background gambar untuk halaman muka, ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika pertama kali ke Sites, ya, ke Google Sites itu pasti akan menemukan halaman muka, ya. Nah, kemudian di sini ada background, ya. Backgroundnya bisa dirubah, ya, sesuai dengan mapel kita masing-masing, boleh, ya. Nah, pilih gambar, ini gambar yang telah disediakan oleh Google, ya, atau di drive kita ini, ya, seperti ini di drive kita, ataupun di komputer kita bisa mengambil upload, ya. Misalnya saya ini lagi, ya, saya pilih ini lagi. Kemudian di open, nah di sini muncul gambar kita, ya. Nah, kemudian kasih judul di sini adalah sesuai dengan tema kita, yaitu pembelajaran daring. Boleh kita masukkan pembelajaran daring. Ya. Enter, mata pelajaran TIK kelas 9, boleh ditambahi SMP mana atau sekolah mana. Negeri 2 tersekan. Ini bisa diatur, ya. Ini bilah tengah, ya. Center, ini juga misalkan center. Kemudian kita kasih bold, ini juga kita kasih bold. Nah, kemudian judul ini kalau terlalu besar, boleh Bapak Ibu kita pilih mau teks normal, ataupun judul seperti tadi, ataupun di sini judul kecil, ya. Kemudian kalau misalkan dikira kurang pas, boleh Bapak Ibu tarik ke samping seperti ini, lalu atur posisi, ditarik, ya, tarik. Oke. Nah, ini tampilan halaman muka, ya. Nah, halaman muka boleh kita variasikan, ya. Bisa kita variasikan dengan misalnya dengan foto, ya, dengan foto, atau mau
mau misalkan dari halaman satu ini mau menuju atau di halaman muka ini mau menuju ke halaman kedua ya atau page kedua gitu ya. Maka kita harus sisipkan dulu ya. Sisipkan dulu di sini halaman ya. Tambah halaman. Ini halamannya misalnya materi tentang materinya gitu ya. Materi materi pembelajaran ke-1 tentunya. Ya misalkan kalau kita baru mulai pembelajaran materi misalnya internet. Kalau saya internet misalnya. Bapak Ibu terserah mau materi apa tergantung dari Bapak Ibu mengampunya maupun Abah. Nah, kemudian kita selesai ya. Nah, di sini ada halaman muka, kemudian di sini ada materi internet halaman 2 ya. Nah, kita balik lagi ke halaman muka karena belum belum selesai ya, kita men-set halaman muka. Ya. Nah, ini halaman 2 materi internet sudah muncul ya. Kemudian kita sisipkan ya, sisipkan teks ya. Sisipkan teks atau sisipkan di sini tombol ya. Kita sisipkan tombol di sini. Kita, namanya apa di sini? Ya, misalnya silahkan klik ini untuk menuju ke materi pembelajaran. Ya. Nah, tautannya yang mana? Ya, tautanan yang mana? Kita klik dulu, ya, klik dulu halaman kedua, ya, halaman kedua ini klik, lalu kita copy sini ya, copy, copy dulu, lalu masuk ke halaman muka tadi, ya, kita sisipkan tombol, ini paste, ya. Atau, ya, atau kita di publish dulu, ya. Nah, nama site-nya itu nama site kita gitu ya di sini. Kita publish dulu. Nah, kita publish dulu. Kemudian kita ke halaman 2. Nah, di sini ada pratinjau. Seperti ini pratinjaunya ya. Atau Bapak Ibu tadi mau mengambil link di halaman kedua tentang materi gitu ya. Jadi tinggal klik halaman 2, kemudian klik salin site link yang dipublikasikan ini. Salin link. Kemudian ke halaman 1 tadi kita akan membuat sisipan ya, berupa tombol ini paste ya. Jadi di sini ada linknya gitu ya. Lanjut, namanya tadi apa? Silahkan ya, silahkan klik di sini untuk ke materi misalnya gitu ya. Ya, jadi kita sisipkan. Ini sudah muncul tombolnya. Kemudian kita tarik supaya lebih kelihatan ya. Kita bisa sesuaikan ini sudah muncul. Silakan klik di sini untuk materi. Oke. Selanjutnya kita sisipkan lagi. Misalnya kita mau menyisipkan beberapa gambar yang mana gambar itu bisa berkaitan dengan kita ataupun materi yang kita ajarkan gitu ya. Misalnya ini ada carousel gambar. Kita pilih gambar di sini, upload dari beberapa gambar yang kita punya di sini, gitu ya.
Ini punya saya ini. Dan nih, nah, bisa lebih, harus lebih dari 2 ya kalau gambar ini. Kemudian klik open. Kita tunggu. Ini gambar-gambar yang barusan kita muncul. Baru sisipkan. Ini muncul gambar-gambar. Kita atur, jangan terlalu besar. Nah, jadi ini adalah halaman muka. Kita buat sedemikian rupa supaya lebih menarik ya. Lebih menarik. Ini boleh kita kuatkan, latar belakang bagian ininya boleh kita kuatkan supaya lebih terlihat ya, kanannya seperti ini. Kemudian di sini ada tambahkan footer. Ya, kaki dari side ini kita tambahkan. Nah, judul. Atau mau tadi kecil, boleh. Footernya kecil. Atau subjudul seperti ini. Misalnya di sini, my site. My site. Hanya ketikkan nama ibu bapak di sini. Nah, enter kalau ada tambahan, misalnya mau memberitahukan bahwa ini punya YouTube, my YouTube, atau sini visit YouTube, kita ke YouTube dulu ya. Kita ambil URL-nya, ya alamatnya atau alamat channelnya. Kalau mau memasukkan YouTube, ya. Kita ambil ininya, baru kita paste di sini. Atau kalau tidak mau alamatnya, ya, tinggal di link di sini, sisipkan link. Link. Nama teksnya adalah YouTube nama ibu bapak. Kalau punya. Kita klik di sini, tautannya, alamatnya kita terapkan. Jadi di sini ya bisa nanti diklik. Itu untuk kaki ya boleh kita atur posisinya di center. Kita kuatkan dengan warna penekanan kedua. Jadi ini tampilan muka, gitu ya, lupa itu. Oke, kita lihat dulu sekarang pratinjau. Jadi pratinjau yang akan muncul di laptop atau komputer yang melihat YouTube kita, site kita, ini akan seperti ini ya. Nah, kalau misalkan di HP, ya kita seperti ini di HP. Nah, ya. Nah, seperti ini ya. Ya. Oke, kita pilih di HP aja dulu. Jadi ini terlalu besar ya. Kita perkecil. Nah, kita atur posisinya itu lebih center. Agar kelihatan menarik. Oke. Lebih center. Ini tadi terlalu gede, terlalu kebesaran. Boleh kita perkecil. Ya. Oke.
Nah, kita lihat lagi sekali lagi ya, Bapak Ibu. Jadi yang muncul nanti seperti ini ya, di P. Oke, ini terlalu panjang lagi ya. Oke. Nah, jangan ambil tengah, ambil letak kiri aja. Dan ya, normal ya teks. Nah, ini untuk halaman muka ya, sahabat-sahabat di Indonesia. Oke, itu untuk halaman pertama itu sudah selesai. Ya. Nah, kita ke halaman kedua. Ya. Nah, tadi ada halaman kedua sudah kita buat sini. Ya. Karena saya ingin membuat 3 halaman, berarti kita harus klik halaman yang ketiga, yaitu penilaian. Penilaian atau kuis. Jadi saya sudah punya 3 halaman di sini. Nah, tadi halaman yang kedua, ini nggak usah pakai background, kita hapus saja di del. Ya. Kalau kaki tetap di sini pasti akan muncul. Nah, di halaman kedua di sini adalah ya materi gitu ya. Materi tentang mapel yang kita ampu gitu ya. Kita sisipkan dulu, kita beri judul ya. Sisipannya adalah tata letaknya seperti ini ya. Nah, seperti ini ada gambarnya juga ya. Kita klik pilih gambar. Masih lagi. Kita pilih gambar. Oh, ya, saya mau tampilkan lagi gambar saya atau tentang TIK ya. Ya. Ya, di sini ya. Net. Saya masukkan ini tentang internet. Ya. Nah, di sini tulis sejarah internet misalnya, sesuai judulnya. Dari pertama ini kita kecil supaya tidak tampilannya tidak ini. Nah, kita kasih sub ya subteks ini ya, hanya mata pelajaran 3 kelas 9. Oke. Udah kayaknya. Nih, ya. Kalau mau diperbesar judulnya boleh, tinggal diperbesar seperti ini. Oh, mau di rata kanan, rata kanan dulu. Maaf, center ya, bukan center. Kalau mau dikuatkan boleh, ya. Jadi penguatannya seperti ini atau penguatannya penekannya ini. Nah,
Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, kita memasukkan materi ya. Bagaimana cara memasukkan materi? Boleh di sini sisipkan dulu pemisah. Nah, kita bikin pemisah dulu antara header dengan bagian tengah, gitu ya, bagian badannya. Ya. Nah, kemudian di sini ada teks ya. Ini tag atau di sini boleh klik kanan atau klik 2 kali muncul di sini teks. Nah, kan muncul teks. Nah, baru Bapak Ibu kopikan, kalau sudah punya materi, Bapak Ibu boleh mengkopikan materinya. Ya. Ini panjang. Ke sini. Di sini ada sisipkan setelah gambar. Nah, karena nanti saya akan menyisipkan gambar setelah teks ini. Ya. Kita copy, masuk ke sini, kita paste. Tuh, ya. Ini boleh langsung ke pendahuluan. Ya. Kemudian boleh Bapak Ibu misalkan memasukkan adik dari mapelnya sendiri ya. Ini misalnya KD berapa? KD 3.1 misalkan mengenal internet. Misalnya KD-nya. Oke. Dan ke sini materinya. Kemudian setelah materi ini ada gambar. Saya mau sisipkan gambar. Tentang jaringan. Ini ada gambar. Tarik ke sini sedikit ke bagian tag ini, lepas. Ini muncul gambar di bawah teks itu, ya. Oke. Setelah itu kita lanjutkan tag lagi, ya. Klik 2 kali, edit. Dan ini materi selanjutnya, gambar. Kemudian kita paste lagi di sini. Ya. Ini materi ya. Materi. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menambah video, boleh ya. Silakan, kita di sini punya menu YouTube. Misalkan kalau videonya dari YouTube ya. Atau dari Google Drive boleh. Kita ambil dulu dari yang YouTube yang lebih mudah ya. Misalnya ya. Misalnya kita cari kata kuncinya ada, kita cari ya, misalnya nih ya. Ini kita ambil alamatnya yang atas ini. Yang ada di sekolah itu hanya, kemudian simpan di sini. Nah, ini muncul ya, kita klik kemudian pilih. Nah, maka muncul di sini video ya. Video YouTube. Ya, kita geser. Nah, sebelum itu kita pisah dulu.
antara teks dengan yang lainnya, kita sisipkan, pemisah. Kemudian beri judul, teks berarti ya, teks atas. Ya. Misalnya untuk materi lebih jelas bisa dilihat di video di bawah ini. Ya, kita perbesar, pertebal, kita tengahkan. Udah. Nah, untuk materi sudah selesai, kita tampilkan dulu ya. Bagaimana tampilan untuk materi? Nah, tampilan untuk materi seperti ini ya. Sahabat-sahabat guru sekalian. Ini tampilan di HP ya. Nah, ya. Jadi seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Close dulu. Untuk ke halaman ganggu dulu. Ya. Nah, tinggal kita ke halaman 3 ya. Ke halaman 3 itu penilaian atau kuis. Oh, tadi kesalahan judul ya, di sini kita edit judulnya aja. Ini harusnya materi ya. Materi internet. Yang ini ya, penilaian kuis. Ya, udah. Jadi di halaman 2 tadi sejarah, kemudian di halaman ketiga ini penilaian atau kuis. Nah, ini kita hapus ya untuk background-nya. Perlu karena terlalu berat. Nah, kemudian kita masuk ke halaman kuis ya. Sebelum ke pertanyaan, nah kita bikin dulu, sisipkan di sini teks ya.
Misalnya bahwa pembelajaran di materi 1 itu selesai, ya. Misalnya demikian, anak-anakku yang tercinta untuk pembelajaran dari materi internet. Ya. Semoga dapat menambah ilmu bagi semua. Nah, nah itu misalnya. Kemudian, nah kita tambahkan sekarang pemisah dulu agar lebih kelihatan. Ya, pemisah. Di bawah pemisah ini kita masukkan perintah. Jadi kuisnya itu tidak langsung di sini, tapi kita buat ke Google Form yang lebih simpel. Ya. Nah caranya kita buat kata-kata dulu ya untuk penilaian sebagai untuk pertanyaan atau kuis sebagai penilaian, maka silahkan klik kotak tombol kotak di bawah itu ya. Kita buat dulu ya lebih kelihatan. Kalau sudah itu kita tambahkan tombol. Ya. Tapi syaratnya kita harus punya dulu form ya. Kita buat dulu form pembelajaran, form kuis. Ini form kuisnya. Kuis. Kita kasih judul di Google Form. Misalnya kuis materi internet. Dari pembelajaran 1 kelas 9. Pembelajaran TIK dan 1 TIK kelas 9. Misalnya ya. Misalnya pertanyaannya adalah internet adalah singkatan dari ini pilihan ganda ya. Kenapa harus pilihan ganda? Karena nanti supaya penilaian tidak terlalu sulit ya. Jadi otomatis misalnya interferensi network. Kemudian kedua intellectual network. Yang ketiga interconnected network. Yang keempat infrastruktur
Outlook. Nah, ini pertanyaan pilihan ganda, kita tambahkan, kita setting dulu ya, setting bahwa ini adalah sebuah kuis. Setelahnya adalah batasi 1 tanggapan, email nggak usah. Ini progresnya ditampilkan. Kemudian acak urutan nggak usah, pesan konfirmasi, terima kasih. Ananda telah menyelesaikan kuis. Kemudian ininya kuisnya di-on-kan, penilaiannya nanti saja. Ya. Ini pertanyaan tak terjawab, jawabannya di checklist, kemudian simpan. Ini akan muncul email, kita balik lagi ke setting, kita unchecklist. Nah, kemudian ini kunci jawabannya adalah ini jawabannya yang benar, poinnya hanya 10 poin. Dan selesai. Nah, sebelum pertanyaan tentunya ada nama ya dan kelas. Karena kalau tidak dikasih nama dan kelas, siswa akan menjawab seenaknya gitu ya. Nah, kita bikin pertanyaan baru setelah judul. Misalnya di sini nama. Jawaban singkat, kita kasih deskripsi. Nama jelas. Singkat, kemudian ditambah lagi pertanyaan adalah kelas. Ya. Kelas. Ini kelasnya misalnya 9A, 9B, 9C, 9D, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, ininya jangan pilihan ganda, ya, nanti akan merusak tampilan di home, terlalu panjang. Maka di sini kasih drop down. Kita tampilkan dulu ya. Jadi seperti ini tampilannya ya. Nama tinggal diketik, nama jelas ada, ini pilihan kelas. Dan tinggal tentang supaya lebih mudah. Itu contohnya ya. Kelas isi dengan nama jelas. Nama jelas. Kalau sudah itu, ininya di required atau wajib diisi, kelasnya juga wajib diisi, ya. Dan pertanyaan ini pun wajib diisi, ya. Sudah selesai judulnya, tinggal klik, otomatis di sini judul mengikuti judul header ini, ya, kuis materi internet. Nah, setelah itu kita kirim. Nah, kita ambil yang pertama adalah kita ambil link, ya, alamatnya. Seperti biasa diperpendek supaya tidak terlalu panjang. Kita klik salin. Kemudian kita masuk ke site. Ya, sini site-nya. Tadi di site ini ya kita di halaman 3. Di halaman 3 ini adalah penilaian atau kuis. Ya. Jadi nanti anak-anak itu diarahkan dari halaman 3 ke form. Ya, ke form. Gitu ya. Jadi di sini kita sisipkan ya tombol. Nah, tombol tadi misalnya silakan klik ini untuk ke kuis.
kita tautannya simpan di sini tadi yang di sini ya. Nah, ini yang ini coffee ya atau salin kita simpan di sini. Ini sudah muncul, kita perpanjang supaya lebih kelihatan. Ya. Nah, boleh ininya misalkan di garis batasi atau teks saja ya. Nanti munculnya teks saja atau mau di garis batasi, saya pilih garis batasi. Tidak terlalu. Nah, kalau setelah itu ini kalau ini ya, atau mau diklik atau mau langsung si siswa mengisi form di sini langsung ya. Jadi tanpa mengklik pun si anak bisa langsung ngisi di sini ya. Nah, kita ambil satu langkah lagi, misalnya kita masukkan tag lagi atau silahkan langsung isi form kuis di bawah ini ya, penguatan atau kita kasih ini ya dulu atau silakan langsung isi form kuis di bawah ini. Mana di bawah ini kita sematkan ya. Nah, ini kita ambil sematkan URL atau sematkan kode. Kalau URL tadi ya, kita sematkan URL di sini. Nah, ini kuis internet di sini muncul kan ini atau ya Bapak Ibu bisa ambil tadi di form ada link, ada URL atau tautan ada di sini, sematkan HTML kodenya ya. Kita salin. Masukkan di sini ya. Disematkan. Sematkan kode. Lalu kita klik di sini. Lalu klik berikut. Akan muncul forumnya di sini secara otomatis. Ya. Akan muncul di sini. Klik dulu. Nah, lebih menarik. Tarik lebih besar. Sudah kelihatan. Kita sesuaikan aja, atur-atur ya. Atur ke samping. Lalu di sini ke bawah juga. Kenapa harus diatur? Karena nanti yang muncul supaya lebih terlihat semuanya ya. Atau mau di sini, mau di bagian ya. Pertanyaan ini adalah bagian dari forum ini. Kita kasih di sini bagian ya. Bagian 2. Pilihlah jawaban yang paling benar. Ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda.
Ya. Jadi nanti akan seperti apa munculnya, ya. Sedikit. Nah, ya. Ya, ya. Nah, tadi diatur-atur lah, supaya lebih menarik bagaimana ya, supaya lebih indah. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi ketika muncul di HP kan seperti ini. Nah, kan muncul seperti ini di HP. Nah, ya. Nah, oke. Tuh. Nah, setelah selesai, ya dikira telah selesai, nah tinggal eh, ke halaman utama lagi, ya. Nah, lalu di sini kita publikasikan. Muncul seperti ini, kemudian publikasi. Nah, sudah. Jadi site kita telah dipublikasikan, jadi orang lain bisa melihat site kita, ya. Nah, bagaimana cara mengambil linknya site ini supaya bisa di-share ke anak-anak, ya. Jadi di sini ada logo seperti atau di sini bagikan dengan orang lain. Boleh yang ini, ya. Kita ambil linknya, ya, bagikan dengan orang lain, atau kita copy sini, ya. Salin site link yang dipublikasikan. Klik ini, salin link. Jadi misalkan kalau ke WA, ya, boleh tinggal diklik, ya. Jadi tinggal dibagikan ke grup atau ke per orang. Link itu, ya, kita send, kita kirim. Atau, ya, kita masuk dulu ke Bitly, ya, boleh, agar site-nya itu, alamatnya itu ada nama kita. Copy. Ini ada pembelajaran 1, 3. Kemudian di sini kasih nama, ya, TIK kelas 9, nama kita. Sudah kita save dan kita copy.
linknya, baru di-share lagi. Jadi ada ya, tuh. Jadi muncul site-nya ini. Ya, kita contohkan saja, klik ya, kemudian klik ini. Jadi ini akan muncul seperti ini. Ya, itulah Bapak Ibu guru, semoga pembelajaran daringnya berjalan lancar dengan menggunakan kombinasi antara Google Site dengan Google Form ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ya, terutama untuk pembelajaran daring anak-anak kita ya. Semangat dan sukses selalu ya, guru-guru seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.